Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 semester Gasal 2019-2020, tepatnya materi sistem peredaran darah. Tapi karena materi sistem peredaran darah ini sangat banyak, kami bagi untuk pertemuan pertama khusus akan membahas mengenai darah. Marilah langsung saja kita ikuti pembahasan mengenai darah ya. Sebelumnya siapapun, entah murid saya atau juga orang lain dan kebetulan membuka channel ini ya, mohon sekali untuk di subscribe, like, komen, kalau perlu di share ya. Karena apa? Subscribe itu gratis, dan kalau banyak subscribe saya semakin semangat dalam membuat video, terutama video pembelajaran untuk siswa saya. Terima kasih. Mari kita mulai materi sistem peredaran darah ya, materi IPA kelas 8. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai darah. Untuk tujuan pembelajaran sebenarnya ini dulu KI-nya. Seperti di kurikulum 2013 mata pelajaran yang lain, mata pelajaran IPA pun juga sama, yaitu ada KI, kompetensi inti 1, kompetensi inti 2. Kompetensi inti 1 yang jelas adalah menuju ke sikap religius ya. KI 2 adalah menuju ke sikap sosial ya. Sehingga ini ya di sini ya. KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, tanggung jawab dalam berinteraksi dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Itu tadi yang KI 2. KI 1-nya hanya sampai pada ini menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 3 memahami menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan alam, teknologi, seni budaya, dan sebagainya. Untuk KI 4 karena ini hanya pertemuan pertama, itu baru darah, kita belum melakukan praktikum sehingga KI 4 kami lewati dulu. Untuk kompetensi dasarnya sendiri itu KI WKD 3.7, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah. Sementara kita hanya fokus ke darahnya dulu. Kemudian ini ya, indikator kompetensinya yaitu 3.7.1 mendeskripsikan fungsi darah, membuat model penyusun darah dan ciri-ciri dan sebagainya, sampai terakhir adalah golongan darah. Itu kita langsung ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah ini ya. Peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi darah, bisa membedakan macam-macam darah beserta ciri-cirinya dan sebagainya. Kita langsung ke bagian yang pertama, darah. Kita masuk ke fungsi darah sesuai dengan tujuan tadi. Yang pertama adalah fungsi darah. Fungsi darah itu ya mengangkut gas, nutrien, dan bahan kumuh ya. Jadi mengangkut terutama pada pembuluh darah itu selain nutrisi juga gas ya, CO2, oksigen, kemudian bahan-bahan yang tidak berguna yang harus dikeluarkan ke dalam tubuh, karena kalau tidak dikeluarkan dalam tubuh akan meracuni. Kemudian mengangkut molekul yang sangat penting. 4. Mengawal pH atau tekanan keasaman dan osmosis. 5. Memelihara suhu tubuh. 6. Menentang bahan asing ya, sebagai antibodi. Di dalam darah kita itu ada antibodi. Kemudian pembentukan clot atau darah beku untuk menutup luka. Komposisi darah sendiri ini ya, ada yang berupa cair,
ada yang berupa padat. Sebenarnya padatnya itu bukan padat keras tuh enggak ya, karena masih berupa sel-sel darah ya. Komponennya sendiri yaitu plasma darah atau darah yang berbentuk cairan itu 55%, dan darah yang berbentuk sel-sel atau padatan itu 45%. Ini komponennya seperti ini, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Kemudian darah sendiri yaitu komponen yang sangat penting bagi makhluk hidup karena mempunyai peran yang sangat banyak, terutama dalam pengangkutan zat-zat yang penting bagi metabolisme tubuh. Ini pengertian darah. Kemudian darah manusia itu pada manusia darah itu merupakan cairan tubuh yang meliputi 80% ya dari berat tubuh seseorang, kira-kira 4-5 liter ya. Cairan tubuh yang meliputi 8% dari berat tubuh seseorang. Paling berat otomatis kan tulang ya. Tuh, kira-kira volumenya 4-5 liter. Darah manusia dibedakan dua, yaitu sel-sel darah dan cairan darah atau plasma darah. Kita langsung ke cairan darah ya. Bagian terbesar dari darah adalah sel-sel darah. Sel-sel darah dibedakan menjadi sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping-keping darah atau darah pembeku trombosit. Inilah kalau digambarkan keseluruhannya sel darah putih ya. Nih intinya. Keping darah bentuknya tidak beraturan, sel darah merah bentuknya beraturan, dan yang tengah itu mencekung atau beacon effect ya, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Sel, kita langsung menuju yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum tulang. Sel-sel pembentuk sel darah merah ini disebut erythroblast. Tetapi pada embrio sel-sel darah merah dibentuk di dalam hati dan limpa. Pembentukan sel darah merah, eritrosit dihasilkan pertama kali di dalam kantong kuning saat di embrio pada pada minggu pertama. Setelah beberapa bulan kemudian, eritrosit terbentuk di dalam hati, limfa, dan kelenjar sumsum tulang. Setelah dewasa, eritrosit dibentuk di sumsum tulang. Jadi sumsum tulang itu sangat penting karena apa? Tempat pembentukan sel darah, ya. Lanjut. Inilah sel darah merah yang tadi sudah kami jelaskan. Ini bentuknya tengahnya cekung, tidak punya inti ya. Dan ini sel darah putih. Intinya nggak kelihatan dari luar. Sel darah putih, ya langsung. Dia adalah berperan sebagai tentara. Artinya apa? Untuk pertahanan tubuh kita ya. Fungsi sel darah putih ini adalah untuk melindungi badan dari infeksi, penyakit, serta pembentukan antibodi di dalam tubuh. Pada tubuh manusia, jumlah sel darah putih berkisar 6.000 sampai 9.000 per butir per milimeter kubik. Sel darah putih dibuat di dalam sumsum tulang, limfe, dan kelenjar limfa. Ya, hampir sama dengan yang tadi. Dibentuknya sama, yaitu di sumsum tulang. Nah, ini sel darah putih terbagi ini. Ada yang agranuler dan granuler. Ini bedanya ini ya. Ada limfosit, monosit, basofil, neutrofil, eosinofil. Nah, lebih jelasnya lagi dapat dilihat ini. Terbagi dua, granulosit dan agranulosit. Ya. Nih cirinya, setiap milimeter kubik darah mengandung 20-50 butir dan sebagainya. Silahkan dibaca sendiri. Yang jelas ada basofil, eosinofil, neutrofil, ini yang granulosit, sedangkan yang agranulosit, limfosit, monosit. Sekarang yang ketiga, keping-keping darah atau yang bisa menutup luka. Nah, ini prosesnya. Ketika
ketika darah ini jatuh terluka mengeluarkan darah, kemudian di sini ada keping-keping darah yang berusaha menutup, kemudian mengental membentuk fibrin, udah ini tertutup sudah lukanya. Untuk trombosit sendiri berfungsi untuk menumbuhkan darah. Trombosit berbentuk kecil, tidak teratur dan tidak berinti. Setiap 1 mm kubik darah terdapat 250.000 trombosit. Trombosit memiliki enzim trombokinase. Apabila darah keluar karena terluka, maka trombosit akan pecah. Nah, karena pengaruh ion kalsium, enzim trombokinase mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin, dan seterusnya. Protrombin sendiri adalah senyawa protein yang dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K. Nah, ini proses pembentukan darahnya itu seperti ini, ya. Kulit darah menutup luka, inilah yang namanya korengan, ya. Korengan digeledah udah sembuh, seperti itu. Proses pembekuan darahnya sendiri adalah seperti ini, ya. Ketika kita jatuh terluka, darah mengucur, trombositnya pecah, mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini akan mempengaruhi protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Kemudian trombin inilah yang akan mengubah dari fibrinogen menjadi fibrin. Kalau sudah dalam bentuk fibrin ini adalah sudah dalam bentuk menutup luka atau korengannya gitu ya. Nah, untuk pembedanya di sini bisa dilihat sendiri. Tempat produksi hampir semuanya sum-sum tulang. Jumlah, ukuran, bentuk, struktur, ya, tanpa nukleus, mempunyai nukleus tanpa nukleus, hemoglobin tanpa hemoglobin tanpa hemoglobin. Jadi yang punya hemoglobin itu hanya sel-sel darah merah saja. Fungsi sel darah merah jelas, membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kemudian kalau sel darah putih membunuh kuman atau fagosit kuman, menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Keping darah karena ini hanya untuk menutup luka, ya pasti fungsinya untuk menutup luka atau pembekuan darah. Fungsi darah yang lain sebagai alat angkut. Eritrosit sendiri itu apa? Sel darah merah yang berfungsi sebagai pengawal oksigen dari paru-paru ke jantung dan ke seluruh tubuh. Kalau plasma darah, salin makanan dari usus ke hati kemudian di seluruh tubuh. Karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Urea dari hati ke ginjal untuk dikeluarkan. Dan 4, hormon dari kelenjar hormon ke seluruh tubuh. Lanjut. Kemudian ini leukosit berfungsi untuk membunuh bibit-bibit penyakit, ya, masih sel darah putih. Trombosit untuk pembekuan darah. 4, menjaga stabilan suhu tubuh manusia berkisar 30 derajat. Jadi ini suhu manusia normal walaupun suhu lingkungan meningkat atau menurun. Hal ini dikarenakan penyebaran energi panas yang secara merata dilakukan oleh darah. Ya. Demikian tadi materi mengenai darah yang dapat kami paparkan, ya. Terima kasih sekali seandainya para siswaku mau mempelajarinya, ya. Karena apa? Minimal ini adalah materi sebagai pengayaan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.